selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak di periode 15 sampai 21 Oktober 2025, atau lebih tepatnya kita udah masuk ke bacaan minggu ketiga ya, Oktober 2025. Oke. Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya. Seperti biasa zodiak yang pertama yaitu Aries ya. Kita tarik energinya Aries terlebih dahulu. Aries. 3 2000. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja buat para Aries, ada apa aja di minggu ketiganya kamu? Aku lihat di minggu ketiga ini Aries akan cenderung lebih bersikap fleksibel dalam melakukan apapun, nggak yang terpengaruh soal apa ya istilahnya, adapun SOP tertentu yang harus Aries ikutin gitu ya. Cuma kamu nggak terlalu terikat dengan itu semua gitu loh. Kalau ada hal-hal yang gampang dilakukan, seharusnya di sini nggak perlu mempersulit hanya gara-gara ada aturan SOP tertentu. Mungkin kamu tetap mematuhi SOP yang ada gitu ya. Mungkin soal kerjaan gitu atau di bisnis kamu. Cuma kamu lebih fleksibel, apa yang bisa dan nggak bisa itu jangan dibikin jadi ribet. Nah gitu ya, dalam melakukan apapun sih ya, aku lihat kamu nggak yang mencoba untuk ribet, fleksibel aja di sini. Dan kamu juga sangat-sangat yakin dan percaya bahwa apapun itu di minggu ketiga nanti ya, Aries akan bisa meraih apa-apa dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kayak sangat yakin dengan kekuatan diri secara personal. Terus juga meskipun ya di minggu ketiga ini kamu, ketika Aries lagi mencoba untuk kuat-kuatnya, ada beberapa luka yang nantinya akan disebabkan oleh orang lain terhadap dirimu. Apakah ini dalam masalah percintaan kamu akan patah hati karena seseorang atau karena sikap seseorang ya. Nih ya, aku lihat pokoknya di sini ada luka ya, ataupun seseorang yang akan bikin kamu jadi sakit hati di minggu ketiga ini. Terus juga di minggu ketiga ini Aries ya, aku lihat kamu cenderung, kalau aku lihat cenderung cuek juga, cenderung gak peduli orang mau ngomong apa tentang kehidupannya kamu, orang mau kumpul-kumpul kayak orang mau jalan-jalan kemana kayak, Aries juga gak peduli dengan itu semua gitu ya. Yang aku lihat kamu tuh kayak lebih mengisolasi dirimu dari lingkup sosial ya. Ini bukan tanpa alasan Aries melakukan hal itu kalau aku lihat ya. Kenapa Aries jadi seperti itu? Biasanya kan Aries itu sangat apa ya, kalau aku katakan nggak yang hobi yang berteman banget, enggak. Cuma kamu termasuk walaupun satu-satu di banyak tempat gitu ya, orang yang kamu kenal itu ada, meskipun nggak yang sohib banget gitu, tapi kamu ada kenal kayak beberapa orang yang penting gitu ya. Tapi kalau untuk di minggu ketiga ini kamu bener-bener menghindari gitu, malahan ya, menghindari orang-orang tertentu yang menurut kamu di sini bisa, nggak semua ya, tapi beberapa orang-orang tertentu yang bisa membuat perasaan kamu bisa jadi terjebak sendiri. Kalau aku melihatnya gitu. Terjebak yang seperti apa kak? Ya terjebak gitu. Apakah mungkin selama ini karena omongan mereka gitu ya, karena sikap mereka yang kamu jadinya mewaspadai mereka. Jadi yang akan Aries hindari adalah orang-orang yang di sini memang kayaknya sebelumnya pernah menurut Aries ini memberikan sinyal bahaya
buat Aries sendiri gitu. Jadi kamu akan menghindari yang membahayakan saja dan merugikan buat kamu. Queen of Swords, karena kamu sangat protect dirimu ya, kamu mengutamakan yang jujur-jujur aja, nggak usah yang munafik-munafik gone gitu ya. Kamu malas gitu berurusan dengan orang-orang yang kayak gitu. Meskipun kamu harus ngerasa lonely di minggu ketiga ini ya, meskipun mungkin kamu harus merasa bahwa oh aku kayaknya kurang banyak nih orang-orang yang support aku gitu ya, di community mungkin agak sedikit lemah gitu ya. Terus secara sosial di sini ya, mungkin kamu juga ada sih prasangka Aries bahwa pasti aku akan diomong-omongin orang gitu ya, ketika aku kelihatan seperti menjauh dari lingkup sosial di sini. Cuma ya ada cumanya di sini. Meskipun kamu udah tahu konsekuensinya gitu ya, tapi Aries ini semakin dia bisa berjaya nih ya dengan diri dia sendiri. Maksudnya nggak banyak terpengaruh dengan dunia luar, terutama orang-orang khusus yang akan dia hindari, karena mungkin kamu pernah sakit hati di sini gara-gara omongan orang lain terus kamu hindari mereka ya. Knight of Wands di sini, tapi malahan api semangat kamu bangkit lagi untuk melakukan hal-hal yang kamu suka gitu. Oke. Kamu malah lebih percaya diri untuk menaklukkan banyak hal juga sebenarnya. Ketika ya aku rasa sih Aries ini menghindari orang-orang yang katakanlah bisa membahayakan atau merugikan bagi diri dia, makanya dihindari ya. Ketika dihindari, aku lihat ada keberhasilan, bahwa kamu akan ada semangat di sini yang bangkit muncul lagi ya. Terus juga di minggu ketiga ini soal asmara ya, single ada potensi ketemu dengan soulmate. Perhatikan ciri-ciri soulmate ya. Kalau yang couple di sini mungkin dengan pasangan akan semakin lebih harmonis, meskipun terkadang kamu juga ada ngerasa sepi sendiri. Apakah mungkin karena pasangan kamu sibuk, kamu juga sibuk gitu ya. Ya dengan pasangan sih kalau soal cinta-cintaan malah oke kalau aku lihatnya. Cuma mungkin di sini memang Aries terlihat seperti menutup diri, dan banyak orang-orang yang mengakui itu. Kelihatan menutup diri. Kamu hanya akan membuka dirimu pada orang-orang yang mungkin hanya sangat dekat aja dengan kamu. Ya, kalau nggak sangat dekat kamu mungkin malas gitu ya, akan malas gitu. Kalau ini orang nggak penting-penting banget dalam kehidupanku, mungkin kamu akan jarang komunikasi ya, jarang ngomong kayak gitu. Dan juga aku lihat di minggu ketiga ini ada potensi perselisihan bisa terjadi antara Aries dan seseorang. Diakibatkan oleh apa perselisihan ini, Kak? Emosi Aries sendiri. Jadi sebenarnya sih apa ya kalau aku bilangnya, emosi kamu nggak akan tersulut kalau di sini juga nggak ada Three of Swords ini tadi Aries ya. Jadi kesabaran kamu ini kalau aku lihat kayak habis gitu ya. Emosi kamu gitu ya, karena kamu ada api kamu di sini, dipergunakanlah di sini api ini ya. Semangat bisa berubah menjadi emosi ketika ada yang mengganggu kamu, menyela kamu gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aries di minggu ketiga Oktober 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya apapun itu menjadi mimpi-mimpimu Aries ya, percayalah, yakinlah bahwa mimpimu bisa menjadi nyata, bahkan semua mimpimu bisa menjadi nyata. Kuncinya adalah kamu harus yakin akan kesempatan, akan hal-hal yang kamu tuju, tentang kesuksesannya. Kamu harus bersikap jujur, adil, dan harus bisa juga di sini membuat suatu awalan baru kembali, ataupun menjadi seseorang yang seperti terlahir kembali. Dan ini soal semangatnya Aries ya. Terus yang kedua di sini, kamu juga dipesankan katanya segala sesuatu yang kamu rencanakan sesungguhnya akan berjalan gitu Aries. Jadi kamu jangan takut bahwa ada rencana-rencana, ada yang nggak akan tercapai, nggak kesampaian, apalah, no ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya percaya kepada nasihat-nasihat baik yang datangnya dari dirimu. Seperti itu. Jadi jangan hanya sekedar mendengarkan nasihat dari orang lain, tapi juga dengarkan nasihat yang datangnya dari dalam dirimu sendiri gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya. Di minggu ketiga ada energi paling kuat Pisces, Aquarius, Taurus,
Sagittarius. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu labor readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.